Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasirin hamdan nya'imin hamdan yu'afi ni'amal kafi mazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultani. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, rasa syukur kita tak akan pernah berhenti sepanjang masih ada nafas dalam tubuh kita, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih beri kita kesempatan untuk hadir bersama. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa sekali. Kita bisa bersama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk insyaallah sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama-sama kita persembahkan dengan harapan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah dan pendengar radio Gamasi dan pemirsa YouTube live streaming dari Masjid Nurul Jihad, kami siarkan pelaksanaan sholat Jumat hari ini. Kami menghimbau kepada saudara-saudara yang masih berada di atas kendaraan untuk segera mencari masjid terdekat, untuk jangan sampai sholat Jumat terabaikan gara-gara kita tidak berusaha mencari tempat atau masjid yang terdekat. Jamaah rahimakumullah, hari ini alhamdulillah kita tiba di tanggal 2 Juni 2023, hari kejepit katanya. Jadi masih libur ini, libur panjang jadinya, bertepatan dengan 13 Zulkaidah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, yang kita hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Yunus MA sudah hadir bersama kita, yang insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan khutbah Jumat. Namun sebelum beliau naik mimbar, izinkan saya mewakili pengurus menyampaikan beberapa informasi. Pertama-tama terkait dengan laporan perkembangan pembangunan rumah tahfiz kita. Kami sampaikan bahwa laporan sumbangan atau keuangan periode 25 Mei sampai dengan kemarin 1 Juni 2023, saya sampaikan bahwa saldo per 25 Mei yang lalu sebesar 799.486.200 rupiah. Kemudian ada infak rutin dari Ananda Talal dan Tilal 50.000. Kemudian infak dari salah seorang keluarga Enrekan yang sukses di Malaysia, dari Muhammad Haji Datuk Tahir di Malaysia sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada infak dari Hajjah Martati Sulaiman dan keluarga sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kupon Jumat yang diedarkan anak-anak remaja masjid sebesar 160.000 rupiah. Kemudian ada infak yang masuk di BSI sebesar 1.320.000 rupiah, sehingga saldo kas kita saat ini sebesar 811.16.200 rupiah. Kemudian saldo kas kecil atau kas operasional yang dipegang untuk supaya tidak hilir mudik ke bank, ada kas kecil yang kita pegang sampai saat ini sudah mencapai angka 59.212.500 rupiah. Alhamdulillah, kita juga baru terima sumbangan semen 116 sak. Alhamdulillah, ekivalennya kira-kira 7 juta rupiah dari kita yang kita hormati Bapak Haji Insinyur Haji Batiar Rasul, jazakallah khairan katsira. Kemudian berikutnya laporan keuangan operasional masjid kita yang dananya dari celengan yang beredar itu. Saldo kas yang lalu sebesar 45.383.000
Rp400. Kemudian isi kotak amal Jumat yang lalu sebesar Rp2.050.000. Ini angkanya berkisar segini. Sebelum pandemi itu kita sekitar 7 sampai 10 juta sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini susah sekali bergerak dari angka 2 juta. Ya. Kemudian pengeluaran kita hanya rutin untuk Jumat 750 dan ada insentif pegawai syara kita sebesar Rp12.050.000. Terakhir sekali, izinkan kami atas nama panitia Idul Kurban menyampaikan bahwa kita sudah menerima saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan kurban, pemotongan hewan kurban di masjid kita. Saya sampaikan sampai saat ini sudah tercatat sekitar 17 ekor sapi sudah kita himpun dan masih akan berdatangan terus. Ada yang mempertanyakan bagaimana nanti kegiatannya dengan adanya pembangunan seperti itu. Oleh teman-teman kita yang tangani pembangunan ini menggaransi bahwa itu insya Allah aman. Kemungkinan besar malah tanggal 10 halaman itu sudah bersih, sisa pembangunan ke atasnya aja. Jadi saudara-saudaraku yang ingin berkurban, mari satu ekor sapi yang ingin berkurban 1 ekor sapi nilainya sama dengan Rp14.700.000. Kemudian yang perbagian jadi satu sapi untuk 7 orang senilai Rp2.100.000. Mari kami siap menantikan kehadiran mari berkurban di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan di antara kita ada yang berkenan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah, yang saya hormati, saya muliakan. Kita tidak henti-hentinya banyak bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, berbagai nikmat yang telah senantiasa kita peroleh sampai pada saat sekarang ini, khususnya nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita masih sempat untuk datang berkumpul di hari Jumat yang mulia ini. Tentu saja dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada Jumat hari ini kita berada pada bulan yang kita sebut, yang kita kenal bulan Zulqa'dah. Lalu kemudian setelah bulan Zulqa'dah diikuti dengan bulan Zulhijjah. Bulan Hijjah kemudian masuk Muharram dalam perhitungan penanggalan yang kita tetapkan dalam Islam, ditetapkan Islam di zamannya Umar bin Khattab. Bulan Muharram dijadikan sebagai awal bulan. 3 bulan yang kita sebutkan tadi disebut dengan bulan-bulan haji, karena di bulan inilah dilaksanakan ibadah haji sebagai salah satu ibadah penting dalam Islam, yang juga penting juga di zaman-zaman terdahulu. Sejak Ibrahim alaihissalam pelaksanaan ibadah haji ini sudah dilaksanakan, yang diawali tentu saja pada bulan-bulan ini. Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, melanjutkan bangunan Ka'bah, lalu kemudian di situ Ibrahim meletakkan fondasi, lalu kemudian diberikan syariat untuk melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan ini. Oleh karena itulah maka menjadi tradisilah di bulan-bulan haji ini bagi orang Arab sebelum Islam untuk melaksanakan syariat ini menjadi damai, rukun, tidak ada gangguan. Menjadikan mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan hurum, bulan perdamaian, Ashhurul Hurum. Diabadikan di dalam Al-Quran. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Jadi Al-Quran mengabadikan suatu tradisi yang sangat baik dalam melaksanakan ibadah supaya hidup damai dalam melaksanakan ibadah, sehingga kewajiban kita menjalankan haji adalah dalam istata', memiliki kemampuan dalam pengertian kemampuan fisik, kemampuan dalam kondisi damai. Ya, kalau perang terus tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Oleh karena itulah maka bulan-bulan ini disebut bulan damai, bulan hurum, dimuliakan oleh masyarakat Arab sebelum Islam agar supaya mereka menerima tamunya untuk berdatangan hadir yang telah menjadi syariat Ibrahim sejak dari dahulu. Inilah yang kita
harus pahami bahwa sesungguhnya yang namanya syariat Islam yang merupakan tradisi yang dibuat sejak Ibrahim itu, tidak boleh tidak kita harus selalu menjaga yang kehidupan damai, perdamaian. Karena Islam datang tiada hari, tiada waktu tanpa perdamaian, tanpa ibadah. Bukan saja kita ini kewajiban beribadah hanya bulan-bulan ini. Bulan Ramadan sebulan penuh kita beribadah. Dan setiap hari juga kita mendapatkan kewajiban untuk beribadah yang namanya sholat 5 kali sehari semalam. Inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan keberagaman kita. Sehingga memang yang namanya agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi terdahulu, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya beragama dan sesungguhnya agama itu adalah damai, salam, al-Islam, kedamaian dan perdamaian. Oleh karena itulah maka dalam kehidupan kita umat Islam senantiasa kita dianjurkan, diajarkan bahkan agar supaya hal-hal yang bisa melanggar atau bisa menimbulkan gangguan terhadap kehidupan damai harus kita hindari. Termasuk pun dalam kehidupan beribadah. Ibadah hubungan kita dengan Allah tentu saja masing-masing menghendaki supaya hubungannya dengan Allah dalam keadaan tenang dan damai. Oleh karena itu satu dengan yang lain dalam beribadah tidak boleh saling mengganggu. Al-Quran menyatakan seperti itu. Sampai sholat pun kita tidak boleh la tajhar bi sholati wa la tukhafit biha wa taqid baina al-sabila. Dalam berkomunikasi dengan Tuhan, hubungan kita pribadi lalu kemudian orang lain juga melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tentu saja menghendaki atau mengharapkan, menginginkan supaya hubungan ini menjadi tenang dan damai. Makanya tidak diinginkan dalam beribadah ini saling mengganggu satu dengan yang lain, termasuk dalam beribadah. Kita jangan suara kita terlalu kencang dan terlalu keras lalu orang lain terganggu. La tajhar bi sholati wa la tukhafit. Jangan juga yang tidak melakukan ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentu saja dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan masyarakat yang bisa saja karena kehidupan kita ini bermacam-macam keinginan dan kepentingan dalam hidup ini. Bermacam-macam. Lalu kemudian macam-macam kepentingan ini bisa menimbulkan saling membenci satu dengan yang lain. Boleh kita berkompetisi dalam kehidupan ini karena masing-masing profesi kita bisa berbeda. Dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik, kita tidak dilarang untuk berkompetisi. Dalam kehidupan ini berfastabiqul khairat, termasuk meskipun kita beda-beda dalam kehidupan beragama. Al-Quran mengatakan bahwa kamu ini berbeda-beda dalam kehidupan agama, lakum dinukum waliya din. Jangan saling mengganggu, la ikraha fid din. Jangan saling memaksa satu dengan yang lain. Hendaklah hidup ini saling berdampingan satu dengan yang lain. Tetapi boleh kamu berfastabiqul khairat, berlomba, berkompetisi dalam kebaikan. Janganlah berkompetisi untuk satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Yang boleh saja karena keinginan kita untuk memenangkan satu kompetisi, apalagi saat sekarang ini kita menghadapi satu kompetisi nanti yang biasa sekali menimbulkan hal-hal yang membuat satu kelompok dengan kelompok yang lain mencari-cari kesalahan satu dengan yang lain. Nah, inilah yang sangat dijaga dalam kehidupan kita beragama di dalam Islam. Jangankan melakukan suatu fitnah terhadap orang, sesuatu yang tidak seperti itu lalu disampaikan kepada umat, kepada masyarakat untuk memenangkan kompetisi ini, lalu menimbulkan fitnah yang memang tidak ada. Seperti itu, ghibah saja di dalam Islam sangat dilarang. Apa yang disebut dengan ghibah pernah Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, atadruna ma hiya ghibah, yang mana dosanya akan menghabisi seluruh pahala-pahala yang ada. Meskipun begitu hebatnya pahala sebesar mengisi langit dan bumi ini, tetapi dengan ghibah, zikruka akhaka ma yakrahuhu, menyebutkan
atau menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang terhadap mengenai saudara-saudaranya yang saudaranya tidak inginkan, tidak sukai. Kita tidak suka, orang lain juga tidak suka. Orang lain tidak suka meskipun dia melakukan. Tetapi karena dia tidak suka, lalu kita sampaikan kepada orang supaya jatuh pamornya, supaya dia bisa kita kalahkan dalam kehidupan kompetisi. Apakah itu kompetisi ekonomi, kompetisi politik, kompetisi apa saja, supaya jatuh. Nah, ini yang namanya ghibah. Sahabat bertanya, bagaimana memang kalau yang seperti itu? Dia lakukan hal seperti itu, apakah memang tidak bisa disampaikan? Ya, ada salurannya untuk menyelesaikan persoalan, ada saluran hukum. Dalam kehidupan kita bersama, ada hal-hal yang bisa kita selesaikan secara bersama-sama, ada hal-hal yang menurut aturan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sampaikan kepadanya. Jangan lalu kemudian menyampaikan dengan niat agar supaya kita memenangkan kompetisi. Inilah yang dilarang dalam agama, al-ghibah. Apalagi Rasulullah mengatakan, ya kalau memang seperti itu ya namanya ghibah. Tapi kalau tidak seperti itu ya fitnah namanya. Nah, apalagi kalau fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Yang namanya menyampaikan sesuatu yang tidak seperti itu, apalagi sesuatu yang jelek, yang jahat, itu lebih hebat dosanya dari membunuh satu orang, membunuh pembunuhan. Nah, ini yang marak terjadi dalam kehidupan kita sekarang dengan maraknya medsos, alat-alat yang bisa dengan mudah dan dengan gampang untuk sampai kepada orang lain, kepada masyarakat banyak. Sehingga kita baca setiap hari, tiada hari tanpa ghibah, tiada hari tanpa fitnah. Supaya kita selamat dari situ, ya mari kita tidak melakukannya, tidak menginformasikan seperti itu. Nah, inilah yang di dalam Islam yang dijaga atau yang memang diajarkan dalam Islam kita ini, bahwa Islam ini bukan hanya menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga saja hubungan kita dengan Tuhan, tidak boleh kita mengganggu orang lain. Apalagi tentu saja tidak boleh kita menjaga hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau dengan hablum minallah, meskipun tidak ada orang yang menyembah kepada Allah, tidak mengurangi kebesaran Tuhan. Begitu hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembah kepada Allah adalah untuk kepentingan kita, supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tentu saja menjaga hubungan kita dengan sesama yang namanya hablum minan nas. Oleh karena itu, untuk hablum minan nas, meskipun bagaimana hebatnya ibadah kita, iman kita begitu hebat, tetapi tetangga kita saja belum aman hidup dengan kita. Apalagi masyarakat banyak, apalagi pemimpin-pemimpin kita, apalagi orang-orang lain belum aman hidup dengan kita, karena ghibah dan fitnah selalu keluar dari medsos-medsos yang kita gunakan. Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Demi Tuhan, tidak beriman kalian, meskipun bagaimana hebatnya, kalau orang lain masih terganggu dengan kita, belum nyaman hidup dengan kita, suara kita belum nyaman, fitnah kita belum nyaman, ghibah kita belum nyaman. Oleh karena itu, maka dalam khutbah yang singkat ini, kami sebagai khatib menyampaikan tausiah agar supaya mata kita selalu menjaga diri kita, mulut kita, medsos kita, agar supaya dalam kontestasi yang sekarang ini yang marak kita baca di medsos-medsos, senantiasa tidak ada hari tanpa diisi dengan ghibah dan fitnah, untuk kita tidak melakukan seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, taqullaha min sima'il lahi wa khabaran tahu amma nahakum anhu wa zajar.
ولما أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وقال تعالى مخبرا وآمرا ولا يمسك ولا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عبد الله ملابة الخلفاء سادتنا الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنبت الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين سلام الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر المسلمين عامة بلدة طيبة آمنة مطمئنة ورب غفور اللهم اجعلها بلدة طيبة آمنة مطمئنة ورب غفور اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة المبرور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة